Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara, Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Kita mengucap syukur atas anugerah Tuhan, kita dikaruniakan satu kehidupan yang baru pada pagi hari ini. Dan bersama-sama dengan Sobat Messenger, kita akan belajar firman Tuhan di dalam Bread of Life. Dan firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan menjadi satu tuntunan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Kau Allah yang peliharakan kehidupan kami hari demi hari. Besar kasih setiamu yang baru setiap pagi dalam kehidupan kami. Mengucap syukur setiap kami, Sobat Messenger, setiap kami yang beribadah doa pagi hari ini, kami boleh bangun dengan semangat yang baru untuk menikmati segala kasih karunia Tuhan, dan dengan pertolongan Tuhan kami melakukan banyak perkara di dalam kehidupan kami. Kami akan mengawali hari kami dengan membaca firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan, Roh Kudus yang tolong kami agar firman Tuhan yang kami baca menjadi rema, menjadi bread of life yang boleh menyegarkan jiwa kami, dan kami didapati pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-7 hingga ke-12. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7 hingga ke-12, demikian firman Tuhan. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, yaitu percakapan yang jujur. Percakapan yang jujur. Dalam sebuah ibadah, seorang pendeta meminta penatuannya yang hadir dalam ibadah hari itu untuk mewakili jemaat berdoa syafaat. Dia memanggil nama penatua dan memintanya untuk memimpin doa syafaat mewakili setiap jemaat Tuhan yang beribadah hari itu. Tetapi penatua itu memberikan sebuah jawaban yang sangat mengejutkan. Demikian kata penatua tersebut, "Maaf Pak Pendeta, saya tidak bisa, saya tidak siap, karena saya dan istri saya baru saja bertengkar di dalam perjalanan menuju ke gereja ini. Saya tidak siap untuk berdoa, karena suasana hati saya masih belum tenang." Seisi gereja
kemudian menjadi canggung ketika mendengar penatua memberikan jawaban tersebut. Ada bisik-bisik. Dan akhirnya pendeta itu sendiri yang berdoa. Dan kemudian ibadah itu dapat berjalan dengan baik dan selesai dengan baik. Sejak saat itu, pendeta tersebut tidak lagi meminta seseorang untuk memimpin berdoa di depan umum, di depan jemaat. Melainkan dia akan menanyakan secara pribadi kesediaan orang-orang yang akan berdoa. Dia berharap setiap mereka yang memimpin doa sudah mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk dapat memimpin doa. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, peristiwa ini adalah satu hal yang menarik. Sikap jujur dari penatua tersebut, pengakuan yang jujur dari penatua tersebut memang mengejutkan kita. Bisa saja dia tidak menceritakan akan situasi hati dan dirinya dan tetap memimpin berdoa. Toh tidak semua orang tahu. Mungkin saja tidak ada orang yang tahu. Penatua ini tetap saja bisa bersikap seperti orang yang munafik, orang yang kudus, orang yang saleh, dan mimpin berdoa di sana. Tapi penatua ini menyadari bahwa doa adalah percakapan yang jujur dengan Allah. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Maka dia menyadari, dalam perjalananku ke gereja ini, aku sudah bertengkar dengan istriku. Aku tidak mengasihi istriku. Aku tidak menghormati istriku. Bagaimana mungkin Allah akan mendengar akan setiap seruan doaku? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, Rasul Petrus memberikan nasihat kepada setiap orang percaya yang ada tersebar di perantauan akan kehidupan mereka di tengah masyarakat. Ayat yang ke-7 mengajarkan, menasihatkan kepada orang-orang percaya pada zaman itu dan juga kita semua pada zaman sekarang ini. Hai kamu suami-suami, hormatilah istrimu. Kasihlah istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia Allah. Sehingga ketika engkau mengasihi istrimu, menghormati istrimu, punya relasi yang indah, maka doamu tidak terhalang. Satu nasihat yang mengajarkan kepada kita semua, bukan saja suami dan istri, tetapi prinsip dasarnya bagaimana hubungan kita dengan sesama kita, hubungan kita dengan saudara-saudara seiman kita, mempengaruhi kehidupan doa kita. Ayat ke-12 jelas sekali mengajarkan kepada kita demikian. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan Allah kita? Kita dapat menyembah, memuji kebesaran Allah kita yang tidak nampak apabila kita pun tidak dapat mengasihi sesama kita, menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita, yang nampak mata, yang kasat mata, yang dilihat pun tidak dikasihi. Bagaimana dapat mengasihi Allah yang tidak kelihatan?
Ini sungguh menjadi satu introspeksi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, sebagai murid-murid Kristus. Bagaimana dalam kehidupan yang kita jalani, kita dipanggil untuk mengasihi sesama kita seperti diri sendiri. Demikian juga kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, kekuatanmu, jiwa dan rohmu. Dan itu dapat kita nyatakan dalam kehidupan hari demi hari. Dan firman Tuhan menegaskan kepada kita, Tuhan mendengar permohonan orang-orang yang benar. Artinya, setiap kita yang dalam kehidupan hari demi hari yang kita jalani, kita menyatakan kasih Kristus kepada sesama, melakukan kebenaran dan keadilan dalam kehidupan yang kita jalani, sehingga doa kita tidak terhalang. Tuhan mendengar setiap seruan doa kita dan mencurahkan berkat-Nya bagi setiap kita untuk menjadi berkat bagi orang yang lain. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, mari kita periksa dalam kehidupan kita hari demi hari. Seringkali yang terjadi adalah waktu kita ada di gereja, ketika kita ada di komunitas orang-orang percaya, kita nampak begitu kudus, kita nampak begitu saleh kehidupan kita, bahkan berdoa dengan begitu fasihnya, bercakap dengan Allah begitu fasihnya. Tetapi sebenarnya hari demi hari yang kita jalani di keluarga, mungkin kita tidak dapat menyatakan kasih kita kepada pasangan kita. Kita berselisih, kita bertengkar, dan itu tidak segera diselesaikan. Dan kita membiarkan saja. Atau hari Senin hingga hari Sabtu, ketika kita bekerja, ketika kita hidup dalam lingkungan kita melakukan tindakan, perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang merugikan orang yang lain. Mungkin kita bergosip, mungkin kita iri hati kepada orang yang lain, atau kita mencari keuntungan bagi diri sendiri dan merugikan orang yang lain. Dan kemudian kita tidak pernah mengakui dosa dan pelanggaran kita. Tidak ada orang yang tahu. Tetapi sesungguhnya mata Tuhan melihat akan setiap perilaku dalam kehidupan kita. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Itulah yang membuat doa kita menjadi terhalang. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, doa adalah percakapan yang jujur dengan Allah. Karena itu, lepaskan topeng kesalihan dan hiduplah jujur apa adanya bersama dengan saudara-saudara seiman kita. Kita belajar untuk mengasihi mereka seperti diri kita sendiri. Karena dengan demikian, Allah akan mendengar setiap seruan doa kita dan berkat-Nya dicurahkan bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari dalam kehidupan yang kami jalani, kami menganggap remeh akan perilaku, sikap perbuatan kami yang mendukakan hati Tuhan, yang mendatangkan perselisihan, kerugian,
bagi sesama. Hari ini kami diingatkan kembali bahwa ketika kami hidup dalam kepura-puraan, ketidakjujuran di hadapan Allah dan sesama, Tuhan melihat dan bagaimana kehidupan kami bersama dengan saudara-saudara seiman, bagaimana hidup kami di tengah sesama kami mempengaruhi kehidupan doa kami. Karena doa adalah percakapan yang jujur dengan Allah. Sehingga ketika kami datang di dalam doa kami harus memeriksa dalam diri kami, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Segala dosa dan pelanggaran kami akui di hadapan Tuhan, memohon pengampunan, bahkan kami memulihkan relasi kami dengan sesama. Berkati hari demi hari yang kami jalani ketika kami hidup dengan sesama kami, saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menolong, maka doa kami tidak akan terhalang. Berkati sepanjang hari ini dalam berbagai rupa-rupa aktivitas kami, baik di tempat kami belajar, di tempat kami bekerja, di tempat kami berusaha, di lingkungan kami tinggal. Sungguh Tuhan, Engkau berkati setiap interaksi kami, komunikasi kami, menyatakan kasih Kristus yang sudah kami terima. Berkati dan Engkau akan membuat berhasil segala usaha pekerjaan kami, dan kami menyerahkan ya Tuhan setiap keluarga Sobat Messenger. Engkau berkati kami dengan pertolongan, pemeliharaan, kesehatan, kekuatan, bahkan kasih untuk kami hidup bersama-sama dengan anggota keluarga kami di dalam anugerah yang besar. Ketika kami sakit, lemah tubuh, Engkau sembuhkan, pulihkan kami. Ketika kami ada dalam berbeban berat, Engkau yang menopang kehidupan kami, akan memberikan khidmat untuk mengerjakan bagian kami, dan Tuhan Yesus akan memberikan segala kebaikan. Kami serahkan ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan. Kau berkati genap hamba Tuhan, penatua, diaken, dan setiap jemaat. Kami hidup di dalam kasih, kami hidup di dalam anugerah Tuhan, seia, sekata, seperasaan, sepikiran dalam Kristus, hingga di dalam berbagai rupa-rupa tantangan kehidupan yang kami jalani, kami boleh saling menolong satu dengan yang lain. Dengan demikian, kami dalam kehidupan doa kami, Tuhan akan mendengar, menjawab seturut waktu dan kehendak-Mu. Berdoa bagi kota Kudus, di mana kami tinggal, dan negara kami Indonesia. Kau campur tangan, memelihara dengan keamanan, kedamaian, kesejahteraan di tengah masyarakat kami yang begitu majemuk. Berkati untuk anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan, mereka yang duduk di dalam pemerintahan, mereka yang ada dalam lingkungan yang sudah Tuhan tempatkan. Kami rindu menjadi garam dan terang dalam keberadaan kami, sehingga setiap tugas tanggung jawab peran yang dikaruniakan kepada kami sungguh mendatangkan kesejahteraan, kemakmuran, kedamaian, kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati negara kami Indonesia terus bertumbuh menjadi negara yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dan penuh kuasa dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa mencari langkah kehidupan kita hari demi hari, menjadi anak-anak Tuhan yang menyatakan kasih Kristus, sehingga setiap seruan doa kita tidak terhalang, karena anugerah Yesus Kristus selalu melingkupi kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya.
Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, doa adalah percakapan yang jujur dengan Allah. Karena itu dalam kehidupan ini yang kita jalani bersama dengan saudara seiman, dengan sesama kita menyatakan kasih Kristus yang sudah kita terima untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka semua. Sehingga setiap doa kita tidak akan pernah terhalang. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.